Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurwahyuni. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 2 dengan NIM 005. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan refleksi mengenai buku Alat Tasawuf dengan tema Menyelami Kesucian Diri karya Dr. Lalu Muhammad Nurul Watoni MPDI. Nah, di mana buku ini menjadi pedoman kita dalam satu semester ini sebagai panduan kita dalam belajar mata kuliah alat tasawuf. Nah, di dalam buku ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana sih pentingnya akhlak ini dalam kehidupan kita. Nah, serta bagaimana tasawuf menjadi jalan spiritual untuk mensucikan jiwa manusia. Nah, di dalam buku ini juga teman-teman, ini menekankan bahwa akhlak dan tasawuf ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan juga tidak dapat dipisahkan. Nah, di mana akhlak ini sebagai landasan awal dan sedangkan tasawuf sendiri ini adalah jalan menuju kesempurnaan akhlak dan juga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai mahasiswa sendiri ini juga menyadari bahwasannya pembentukan akhlak ini tidak hanya cukup dengan kita mempelajari teori saja teman-teman, tapi juga harus dilandasi oleh kesadaran spiritual dan juga kesungguhan dalam membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Jadi ya buat apa kalau kita misalnya kita berbuat baik tapi hati kita tidak sinkron gitu loh, kan ada yang seperti itu mungkin ya. Jadi ketika kita berbuat baik itu juga harus dilandasi dengan hati yang bersih juga teman-teman. Nah, di dalam buku ini juga ini mengajarkan bahwa manusia memiliki potensi fitrah yang suci dan juga kesadaran diri dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah. Nah, di dalam buku ini juga ada konsep yaitu tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa. Saya sangat tertarik dengan istilah ini. Nah, konsep ini itu tidak hanya relevan dalam konteks ibadah teman-teman, tapi juga dalam kehidupan sosial, akademik, dan juga moral kita sebagai mahasiswa. Nah, jadi tazkiyatun nafs sendiri ini mengajarkan bahwa setiap individu itu harus senantiasa mengintrospeksi diri, menjaga niat, dan juga menjauhi perbuatan tercela, karena jiwa yang bersih akan memancarkan akhlak yang mulia. Percaya gak sih teman-teman kalau kita berbuat baik dengan niat yang ikhlas atau kita sering melakukan kegiatan atau hal-hal yang positif, tampak kita itu juga akan terlihat positif juga teman-teman. Kelihatan dari raut wajah, muka itu kelihatan. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam buku ini juga bisa membuka wawasan saya bahwa pendidikan yang ideal bukan hanya transfer ilmu saja, tapi juga transfer nilai. Nah, sebagai calon pendidik atau agen perubahan, saya sebagai mahasiswa harus menjadi teladan dalam hal akhlak dan spiritualitas. Nah, teman-teman, kita sebagai calon pendidik nantinya itu juga harus memperbaiki akhlak kita dulu, menyempurnakan akhlak kita dulu, karena nantinya ketika kita menjadi seorang pendidik, kita akan dicontoh oleh murid kita, oleh siswa-siswi kita nantinya. Nah, di dalam era modern yang serba cepat dan materialistik, tasawuf menawarkan alternatif untuk menemukan kedamaian dan juga ketenangan batin yang sangat dibutuhkan oleh generasi muda saat ini. Jadi kenapa sangat dibutuhkan oleh generasi muda saat ini? Ya kan pastinya kita itu sebagai Gen Z atau generasi yang ya semua generasi pasti memiliki masalah kehidupannya masing-masing teman-teman. Nah, tasawuf ini menawarkan solusi yang terbaik lah kalau menurut saya untuk memberikan kita itu kedamaian dan juga ketenangan batin. Nah, secara keseluruhan sendiri di dalam buku ini sangat menginspirasi, inspiratif, dan juga patut menjadi bahan bacaan utama bagi bagi saya sebagai mahasiswa atau teman-teman yang lainnya ini memahami
yang ingin memahami akhlak dari sudut pandang tasawuf. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ini bukan hanya untuk diketahui saja teman-teman, tapi juga untuk dihayati, diresapi, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya juga berharap melalui pemahaman terhadap akhlak tasawuf, saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, rendah hati, serta dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesama manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah akhlak tasawuf ini, yaitu Bapak Ahmad Syairofi, MPDI. Terima kasih, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika mulai dari materi awal hingga materi akhir penyampaian saya kurang memuaskan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buat teman-teman semuanya, semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat meskipun hanya sedikit. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.